Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu sains, apa itu filsafat, apa itu agama ya. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan perbedaan apa itu pengetahuan, apa itu opini atau ra'yu, dan apa itu ilmu pengetahuan atau sains ya. Sekarang kita akan membahas tentang sains, filsafat, dan agama. Ini istilah-istilah yang kamu sudah sering mendengarnya dan mungkin kamu sudah lebih ngerti daripada saya, tapi karena saya harus ngajar kamu ya saya jelaskan ya. Nanti kita bisa berdiskusi, mempertajam pembahasan kita, sehingga saya bisa mendapatkan sesuatu dari kamu dan kamu juga mendapatkan sedikit dari saya. Baik teman-teman sekalian, seperti saya sebutkan kemarin bahwa sains itu adalah pengetahuan yang sudah terorganisir, yang sistematis dan sudah teruji, gitu kan. Dan sains itu seperti kita ketahui saat ini yang mengendalikan, atau sains kita itu yang kita pelajari hari ini berasal dari ilmu pengetahuan yang berparadigma barat ya, dari barat, di mana sains dari barat itu lebih menekankan pada aspek-aspek fisik empirik yang bisa dicerap oleh indera atau bisa dikalkulasi dengan hitungan-hitungan dan kriteria-kriteria tertentu yang terukur. Itu sains dari barat. Nah, karena memang dia empiris, ya tentu yang dikaji adalah tentang objek kajiannya adalah benda-benda fisik, benda-benda yang bisa dicerap oleh indera, oleh penglihatan, pendengaran, rasa kita, atau yang bisa diukur, yang bisa diamati dengan menggunakan alat-alat bantuan untuk mempertajam indera dan bisa diukur dengan kriteria-kriteria tertentu. Itu sains barat ya. Maka ketika kamu nanti belajar, umpamanya mungkin kamu ketika di SMA, di aliyah pernah belajar biologi, pernah belajar fisika, itu kan semua terukur ya. Ini seperti ini. Nah, dengan terukur itu kita bisa mengambil manfaat dari perkembangan sains ya. Sebuah bangunan tingkat tinggi, tingkat 10, tingkat 20 itu tidak akan bisa berdiri tanpa hitung-hitungan dan ukuran-ukuran yang rinci, yang tepat. Kalau tidak rinci, tidak tepat, hitung-hitungannya nggak pas, ya bisa ambruk itu bangunannya. Banyak hal ya, termasuk kedokteran juga. Kalau kita berobat, dokter kan akan menanyakan dan akan memeriksa kita dengan ukuran-ukuran tertentu ya, tinggi panasnya berapa, ya berapa hari sakitnya. Nah, setelah semua data diperoleh, kemudian dokter menganalisis. Nah, kemudian dia membuat resep. Ini harus diminum sehari 3 kali, yang ini diminum sehari sekali, yang ini diminum separuh saja selama beberapa hari. Itu ada ukurannya. Itu sifat sains barat. Nah, karena sains dari barat itu hanya membatasi diri pada hal-hal yang fisik empiris, sains dari barat itu cenderung mengabaikan sesuatu atau objek-objek yang bersifat imaterial, objek-objek yang bersifat tidak bisa dicerap di indera atau tidak bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang empirik ya. Karena memang dia basisnya adalah pengalaman, basisnya adalah hal-hal yang empiris, yang fisik. Karena itu sains dari barat itu kurang suka dengan pembahasan tentang ide, tentang gagasan, tentang konsep, tentang hal-hal yang itu dianggap tidak empirik ya. Karena itu pula mereka cenderung tidak suka pada hal-hal yang berbau gaib, berbau tidak material gitu kan, Tuhan, malaikat dan lain sebagainya.
alam barzah itu cenderung tidak diakui, dianggap tidak ilmiah. Kenapa ya? Karena nggak bisa dibuktikan secara empirik. Bagaimana kita bisa membuktikan alam barzah umpamanya? Wong ketika dikubur dan beberapa hari kemudian atau beberapa saat kemudian dibongkar, yang ada masih tulang belulang yang bersatu dengan tanah. Nah, di mana alam barzahnya? Di mana ada siksa alam kuburnya? Ya, dia tidak percaya. Atau kebangkitan setelah kematian nanti, orang-orang saintis cenderung tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang ilmiah, paling dianggapnya sebagai pembahasan filsafat atau mitos, biasanya seperti itu mereka menganggapnya. Nah, Tuhan juga tidak diakui. Karena itu mereka saintis barat itu cenderung sekuler dan cenderung mengabaikan peran Tuhan di alam semesta ini. Semua dianggapnya bisa ditangani dengan kemampuan manusia yang empirik itu. Ketika manusia bisa menganalisisnya, menghitungnya, mengukurnya, maka manusia bisa mengubah dan bisa mengatur dunia ini. Nah, cara berpikir seperti ini karena di barat memang hidupnya itu ekstrim ya. Dulu di abad pertengahan, barat itu begitu terkungkung oleh dominasi gereja, oleh bapak-bapak gereja. Semua hal harus dikendalikan oleh gereja, sampai ilmu pengetahuan harus diatur oleh gereja. Teori-teori, hasil-hasil penelitian, buku-buku karya ilmuwan saat itu di barat, di Eropa, kalau ada yang berbeda dengan doktrin dan dogma gereja, itu penulisnya, ilmuwannya akan mendapatkan hukuman yang kejam ya. Kamu coba baca para ilmuwan abad pertengahan yang disiksa, diusir, dihukum mati oleh para bapak-bapak gereja. Nah, karena itu ketika mereka mencapai masa Renaissance, kemudian muncul ilmu-ilmu modern, maka mereka cenderung menolak semua yang berbau agama. Semua yang berurusan dengan Tuhan itu cenderung ditolak, gitu kan? Makanya di abad-abad ke-19 atau abad 20 awal-awal itu banyak sekali pernyataan-pernyataan para ilmuwan dan pemikir di barat itu yang anti Tuhan, yang menganggap agama itu ilusi ya. Karl Marx menganggap agama itu hanya egoan orang-orang miskin, atau agama itu sebagai alat kaum borju untuk menindas orang-orang miskin, gitu kan. Ada Feuerbach, ada orang-orang dari eksistensialisme yang menganggap agama itu hanya egoan saja, hanya mimpi saja. Ada banyak yang sampai kemudian Karl Marx menganggap Tuhan sudah mati. Kemudian ya macam-macam lah ya. Kenapa? Karena ketika manusia ilmu pengetahuan yang empiriknya itu berkembang pesat, mereka merasa seolah-olah kita sudah bisa mengendalikan alam, sehingga kita bisa sudah bisa mempensiunkan Tuhan. Tuhan dipensiunkan, sudahlah Tuhan pensiun aja, kita yang mengatur dunia ini dengan ilmu pengetahuan kita, gitu. Itu mereka ya. Karena itu pula hal-hal yang bersifat imaterial, yang bersifat spiritual, yang bersifat non fisik itu dianggap tidak ilmiah. Itu dianggap sebagai sisa-sisa abad pertengahan. Itu karena di dunia barat dulu mengalami trauma seperti itu. Kalau di dunia Islam kan tidak pernah ada trauma, tidak pernah ada benturan antara agama dan ilmu pengetahuan ya. Karena ternyata ketika Islam berkembang pesat di abad-abad dulu, ilmu pengetahuan justru
berkembang pesat juga kan. Ketika Barat itu mengalami abad pertengahan, mengalami masa kegelapan di dunia Islam, itu berjubel lahir ilmuwan-ilmuwan besar gitu ya. Nah, itu makanya kondisi sains di Barat yang kita terima sekarang ini ya seperti ini kondisinya. Nah, gini ya. Ketika mereka punya paradigma yang sekuler, punya world view yang sekuler, ya mereka menganggap sudahlah Tuhan itu pensiun saja. Ya, bahkan ada aliran dalam filsafat agama itu namanya deisme. Dia ini menganggap bahwa ketika Tuhan selesai menciptakan alam raya, bumi dan seluruh planet-planet, langit-langit dan sebagainya sudah selesai diciptakan, Tuhan itu sudah pensiun, selesai tugasnya. Jadi Tuhan itu mereka anggap seperti tukang bikin jam. Selesai jamnya dibikin, sudah dia pensiun, jamnya berputar sendiri gitu. Ya seperti itu bayangan mereka. Ya, Tuhan tidak cawe-cawe lagi, Tuhan tidak ikut campur lagi, karena itu nggak perlu manusia menyembah Tuhan, manusia nggak perlu memuja-muja Tuhan, nggak usah meminta pertolongan Tuhan. Kita sendirilah yang bisa mengurus kehidupan duniawi ini. Nah, itu. Tetapi pandangan seperti ini teman-teman sekalian berefek mereduksi diri manusia. Karena mereka menganggap bahwa kebenaran dan kehidupan itu adalah hal-hal yang empirik, yang bisa diamati secara fisik. Ya mereka menganggap manusia itu ya kumpulan daging, kumpulan sel, kumpulan saraf-saraf, otot-otot gitu. Ya. Manusia itu sekedar persenyawaan kimiawi gitu saja. Ya. Contohnya begini. Ketika dibilang bahagia, manusia itu bahagia. Kenapa bahagia? Ya karena ada hormon-hormon saya lupa nama hormonnya ya, yang keluar di otak manusia, sehingga otak manusia penuh dengan hormon itu, lalu dia merasa bahagia. Itu definisi bahagia oleh mereka. Ketika sedih juga seperti itu, ketika keluar hormon-hormon tertentu di otak manusia sehingga manusia menjadi sedih. Jadi definisi sedih, definisi bahagia itu sangat kimiawi sekali. Tidak melibatkan sesuatu yang bersifat ruh, bersifat jiwa. Ya, itu. Ya, begitu. Yang disebut manusia cerdas itu ya manusia yang sel-sel atau IQ-nya itu sekian. Itu cerdas itu ini. Dulu waktu saya masih sekolah, itu ada anggapan umum bahwa yang disebut orang pintar itu ya yang IQ-nya sekian, yang pintar matematika. Kalau enggak itu bodoh. Kita yang IPS itu, apalagi agama, bahasa dan agama itu dianggap orang buangan gitu. Pertama kali pilihannya IPA. Ya, setelah itu kalau enggak pintar ya ke IPS, enggak begitu pintar ke bahasa atau ke jurusan agama. Jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, mereka tidak percaya pada hal-hal yang bersifat spiritual, immaterial itu karena dianggap tidak nyata, tidak real ya, seperti saya sebutkan tadi. Itu tadi sains ya. Sekarang apa itu filsafat? Berbeda dengan sains barat maksud saya. Sains barat tadi seperti saya sebutkan itu berpusat pada indera. Karena itu mereka empirik dan cenderung menafikan hal-hal yang bersifat immaterial, hal-hal yang bersifat rohani. Itu berbeda dengan filsafat. Kalau kajiannya sains itu empirik, yang dikaji adalah benda-benda, objek-objek yang bisa diamati, dicerap oleh indera, maka filsafat itu melampaui dari sains. Filsafat itu yang dikaji adalah ide,
gagasan, seberapa masuk akalnya sebuah ide, itu filsafat. Itu filsafat ya. Dia bermain di rasio. Maka ukuran-ukuran kebenaran di dalam filsafat itu ya ukuran masuk akal tidaknya. Kalau dia dipikir secara rasional, secara mendalam, secara radikal, secara terus-menerus dipikir secara fundamental, kemudian dia semakin masuk akal, ya itu filsafat gitu kan. Nah, karena yang dikaji oleh filsafat itu adalah pemikiran, maka objek kajian dari filsafat itu adalah ide, gagasan kita itu yang ada di pikiran kita, bukan di otak kita ya. Kalau di otak kita kan sel-sel, saraf-saraf. Kalau di pikiran kita itu sesuatu yang imaterial, sesuatu yang tidak empirik, sesuatu yang tidak fisik biologis. Manusia punya otak ya, tapi tidak semua otak bisa berpikir kan. Ada yang hanya otaknya dipensiunkan, malas, nggak pernah digunakan berpikir. Otak dan pikiran itu beda ya. Gitu. Kalau dibilang punya otak ya semua binatang punya otak. Tapi kan nggak semua binatang bisa berpikir. Yang bisa berpikir hanya manusia gitu. Nah, pikiran itu ternyata tidak empirik. Yang empirik hanya otak. Yang pikirannya tidak empirik. Karena di dalam pikiran itu ada ide, gagasan, konsep, ya, al-makulat. Tuh. Nah, itu objek dari filsafat. Objeknya adalah ide-ide, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran kita. Makanya ketika kamu mengkaji skripsi, mengkaji pemikiran si A. Nah, yang kamu kaji itu adalah gagasannya, pikirannya. Ya, itu yang kamu kaji. Dan itu sebetulnya sudah melangkah ke arah filsafat ketika kamu meneliti tentang pemikiran, gagasan seseorang. Nah, teman-teman sekalian, dulu sebelum sains barat berkembang pesat itu, yang berkembang ya, yang sebelum sains empirik itu berkembang pesat, dulu yang berkembang pesat itu adalah filsafat. Makanya filsafat itu dianggap sebagai umul ulum, induk dari ilmu pengetahuan itu filsafat. Karena itu banyak sekali gagasan-gagasan dalam filsafat yang mengilhami teori-teori di dalam sains, ya, yang mengilhami di dalam sains. Ada banyak sekali. Nanti kamu bisa membaca, mencari-cari ya. Ya, jadi atau justru sebaliknya, sesungguhnya ketika seorang ilmuwan yang empirik itu meneliti hal-hal yang empirik, kemudian dia membawa ke hal-hal yang general, menariknya menjadi konsep, menjadi teori yang konseptual, maka riset yang sebetulnya empirik itu bisa menjadi filosofis gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sama cara kerjanya sama seperti sains ya, filsafat. Kalau sains itu ya sistematis, terorganisir, dia harus diuji ya. Dalam filsafat pun seperti itu. Ya, filsafat itu bukan sekedar berpikir, tapi berpikir yang kemudian tersistematisasikan dan diorganisir, ditata yang baik cara berpikirnya. Kalau kita ngobrol di warung kopi itu kan ngomongnya ngalor ngidul ya. Kalau ngomong ngalor ngidul kemudian diperdalam dan kemudian diperdebatkan dan kemudian disistematisasikan, maka itu bisa menjadi pemikiran yang filosofis, bisa melahirkan kaidah-kaidah filsafat itu. Nah, kalau saya sebutkan kemarin, kalau sains itu dia harus diuji, apakah filsafat juga harus diuji? Iya, pemikiran seseorang itu harus diuji. Gimana cara ngujinya pemikiran? Ngujinya ya di perdebatan.
didebat, didiskusikan, semakin kuat argumen-argumen rasional pemikiran seseorang, maka dia semakin filosofis gitu kan, karena dia teruji. Disitulah ketika di dalam perdebatan itulah sesungguhnya ujian dari filsafat, dari pemikiran. Ya, maka ada kaidah begini. Lawan berdebat adalah teman berpikir. Ini diungkapkan oleh Pak Natsir, Muhammad Natsir. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kemarin bulan lalu kita ada kampus kita ada pidato pengukuhan guru besar, profesor, ada 5 orang. Nah, yang disampaikan oleh profesor ketika di pengukuhan itu kan gagasan dia, pemikiran dia. Pemikiran dia itu apakah argumentatif atau tidak? Apakah bisa menjadi gagasan yang kokoh atau enggak? Itu perlu kita uji. Karena itu seharusnya setelah dipidatokan ada itu forum-forum, majelis-majelis yang membedah gagasannya para guru besar itu. Kalau mereka bisa mempertahankan gagasannya dari kritikan-kritikan para kritikus, ya dia semakin kokoh gagasannya itu. Nah, karena itu diperlukan penalaran pemikiran yang argumentatif agar ide-ide itu bisa tetap bertahan. Kenapa ide-idenya Plato, Sokrates dari dulu sampai sekarang masih banyak yang mengkaji menggunakan, ya karena mereka argumentatif gagasan-gagasannya, Tuan. Nah, ini dampaknya. Karena filsafat itu, objek dalam kajian filsafat itu adalah hal-hal yang tidak empirik. Ya, ide itu kan nggak empirik ya. Kita nggak bisa melihat ide. Yang bisa kita lihat adalah otak. Sementara pemikiran kita nggak bisa dilihat. Pemikiran kita hanya bisa dinalar, gitu kan. Karena itulah filsafat itu dianggap tidak saintis dan dulu dianggap tidak benar. Bukan kebenaran itu hanya sains, kata orang-orang para saintis, penganut aliran saintisme, positivisme gitu kan. Nah, itu dulu gitu. Kajian filsafat itu dianggap tidak benar, ya itu hanya seperti kita berdongeng saja itu. Dulu seperti itu, dianggap tidak ilmiah. Nah, namun demikian Islam itu mengakui filsafat itu sebagai sesuatu yang ilmiah, sebagai sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan. Itu Islam mengakui. Kenapa? Ya karena pada titik objek kajian antara Islam itu kan juga mengakui adanya objek-objek yang bersifat imaterial kan, yang bersifat tidak fisikal. Islam kan mengakui. Nah, karena itulah di masa dulu filsafat itu berkembang pesat juga di dunia Islam. Karena memang ada titik temu antara filsafat dan Islam, sama-sama mengkaji hal-hal yang bersifat non-indrawi. Sesungguhnya sains barat juga bisa bertemu dengan Islam. Buktinya dulu Islam juga, sains di dunia Islam juga berkembang pesat. Tapi kenapa kemudian ada kesan bahwa sains barat itu bertentangan dengan Islam? Ya sebabnya tadi saya sebutkan, sains barat itu hanya membatasi dirinya pada objek-objek material, sementara objek-objek yang non fisik, yang imaterial tidak diakui. Nah, di situ titik pisahnya. Oke. Ini, nah seperti saya sebutkan tadi, para saintis barat itu cenderung melihat alam ini, Tuhan itu sudah pensiun, sudah nggak ikut ngatur dunia lagi, dunia sudah bergerak dengan hukum-hukumnya, tinggal manusia mencoba untuk memahami hukum alam itu. Ya makanya mereka kurang suka menyebut God law, hukum Tuhan. Ya mereka sukanya menyebut natural law kan gitu. Ini hukum alam. Ya karena mereka kurang suka
melihat Tuhan ikut campur tangan di urusan dunia ini, dalam mengatur dunia ini. Mereka menganggap dunia ini setelah Tuhan selesai menciptakan dunia, alam raya ini berjalan sendiri dengan hukum-hukumnya gitu. Dan hukum-hukumnya itu sudah sangat pasti, tinggal kita mencoba memahaminya dengan ilmu pengetahuan. Makanya kemudian mereka menyebut hukum-hukum yang mengatur alam ini sebagai natural law, hukum alam, bukan hukum ciptaan Tuhan. Kalau kita kan suka menyebut kehendak Tuhan, nah gitu. Kalau mereka nggak suka, mereka menyebutnya ya hukum alam gitu. Oke, nah jika kaum saintis itu cenderung menafikan Tuhan, kaum filosof itu masih mengakui adanya kekuatan di luar hal-hal yang indrawi. Ya, meskipun mereka menyebutnya tidak secara langsung menyebut Tuhan gitu kan. Kalau kita langsung menyebut Tuhan siapa? Allah gitu kan. Kalau para filosof tidak. Filosof itu menyebut Tuhan sebagai unmoved mover, penggerak yang tak tergerakkan, atau disebut juga prima causa. Tuhan itu sebab utama, sebab awal, first cause atau prima causa, sebagai sebab awal adanya sebab dari yang lainnya. Sebab-sebab lain itu tergantung pada sebab awal. Dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi yang dituju adalah sesuatu kekuatan luar biasa yang ada di luar hal-hal yang fisik, di luar diri manusia. Itu filosof masih mengakui. Kalau saintis yang positivis itu cenderung tidak mengakui. Ya. Nah, jika kaum saintis positivis itu melihat fisik manusia sebagai benda fisik yang di dalamnya ada unsur-unsur kimia yang saling aktif bergerak sehingga manusia bisa hidup dengan segala macam ininya. Kaum filosof mengakui di balik diri tubuh manusia ini manusia juga memiliki unsur lain, unsur yang imaterial. Itu filosof. Makanya dalam filsafat itu biasanya jiwa manusia itu dibagi ada 3. Ada namanya jiwa nabati, ada jiwa hayawani, dan ada jiwa insani. Dan bahkan para filosof melihat benda-benda yang lainnya pun punya jiwa. Nah, begitu, memiliki unsur non fisik. Itu bedanya. Oke. Itu tadi filsafat ya. Sekarang agama. Kalau filsafat itu mengandalkan pada rasionalitas, pada penalaran yang masuk akal. Nah, kalau agama itu lebih menekankan pada otoritas wahyu. Otoritas wahyu. Di sini nabi itu berperan penting karena nabi itu sebagai pembawa wahyu, perantara wahyu. Wahyu itu omongan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada nabi, nabi kemudian menyampaikan kepada kita. Karena itu adalah omongan Tuhan, ya maka wahyu itu merupakan sesuatu yang pasti benar. Kebenarannya karena kebenaran terjamin karena dia berasal dari Tuhan langsung gitu. Nah, ini berbeda karena agama itu menekankan pada otoritas, maka agama berbeda dari filsafat dan sains. Kalau filsafat dan sains itu, filsafat itu meskipun dia mengakui hal-hal objek-objek yang bersifat imaterial, tetapi filsafat itu tetap saja mengakui otoritas manusia sebagai pihak yang bisa menemukan kebenaran, sebagai ukuran kebenaran. Sama kalau ukuran kebenarannya kaum saintis positivis itu kan pusatnya manusia yang bisa memahami hal-hal yang material. Kalau filosof, manusia yang bisa memahami hal-hal yang di luar material, yang beyond fisikal gitu ya, yang melampaui benda-benda fisik. Tetap pusatnya pada manusia. Nah, agama tidak. Agama menganggap
manusia bukan inti, yang inti itu adalah Tuhan gitu. Sumber kebenarannya bukan pada manusia tapi pada Tuhan. Itu bedanya ya. Nah, meskipun toh filsafat agama juga tetap mengakui, memberikan hak kepada manusia untuk menemukan kebenaran, itu agama juga mengakui ya. Karena agama itu otoritasnya ada pada Tuhan, pada wahyu, maka ilmu-ilmu yang agama murni itu biasa disebut sebagai ilmu nakli, ilmu yang ditransmisikan, ilmu yang disampaikan. Dalam bahasa filsafat biasa disebut dengan ilmu khudhuri. Jadi ilmu itu kan ada dua dalam filsafat, ada ilmu khudhuri, ada ilmu khusuli. Ilmu khudhuri itu ilmu yang disampaikan langsung ke kita, seperti wahyu. Wahyu itu kan khudhuri, hadir. Nabi Muhammad didatangi wahyu gitu kan. Ilham, manusia juga bisa mendapatkan ilmu berupa ilham kan. Kita sudah berpikir susah payah, kita nggak ketemu jawabannya, tetapi tiba-tiba muncul ting, kita terilhami. Oh ternyata ini toh. Ketika kita berak, tiba-tiba muncul, oh iya ini toh jawabannya. Padahal dari tadi kita mencoba mencari jawabannya susah sekali. Ketika kita berak, tiba-tiba keluar, dapat ilmu. Nah, ini namanya ilmu khudhuri, ilmu yang hadir ke diri manusia ya, gitu kan. Di beberapa kampus International Islamic University kayak di IUM Malaysia itu, ilmu-ilmu agama tidak disebut ilmu agama. Ilmu tafsir, hadis itu tidak disebut sebagai ilmu agama. Kalau kita di sini kan menyebutnya ilmu agama ya, kalau di sana enggak. Mereka menyebutnya sebagai science, ilmu wahyu gitu. Kenapa? Karena ilmu wahyu itu ilmu yang hadir ke manusia. Dia bukan ilmu khusuli. Kalau ilmu khusuli, ilmu yang kita cari, kita belajar tahu, kamu kuliah tahu, punya pengetahuan, kamu meneliti tahu. Nah, itu ilmu khusuli. Kalau ilmu khudhuri, nah di tasawuf itu ilmu khudhuri bisa datang ke pelaku-pelaku tasawuf ketika dia membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela, akhlaknya diperbagusi, ibadahnya diperbagusi, maka dia akan mendapatkan pengetahuan langsung. Ya, ini namanya ilmu khudhuri, ilmu yang hadir ke diri manusia karena manusia itu membersihkan dirinya dari nafsu duniawi. Itu agama. Ini bisa ya, seperti saya sebutkan tadi bahwa agama itu pusatnya adalah otoritas, dalam hal ini Tuhan, dalam hal ini wahyu gitu. Nah, bagaimana posisi alam semesta? Alam semesta, bumi dan seluruh alam raya ini termasuk kita, itu dalam agama dianggap hanya sebagai tanda, sains, sebagai tanda, sebagai pantulan Tuhan saja, sebagai tanda akan keberadaan Tuhan. Karena itu kaum agamawan itu menganggap ketika mengkaji alam, mengkaji kehidupan real empirik ini, niatnya bukan menjadikan alam sebagai tujuan akhir, tidak. Kaum agamawan itu ketika mempelajari kehidupan dunia, ilmu-ilmu empirik, alam, fisik, biologi, matematika, apalagi fisika, sosiologi, itu tujuannya bukan di situ. Tujuannya mereka itu ingin memahami ayat-ayat Tuhan. Karena itulah dalam Al-Quran kan ada terminologi ulul albab ya, ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Terus nanti di akhirnya disebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika
ketika ilmuwan muslim itu meneliti bumi, meneliti langit, meneliti dirinya sendiri, meneliti lautan, meneliti kehidupan bermasyarakat, meneliti politik dan lain sebagainya, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Oh, ternyata ciptaan Gusti Allah itu luar biasa. Betapa luar biasanya Gusti Allah gitu kan. Itu ilmuwan yang beragama. Kalau ilmuwan yang enggak beragama tidak. Ya, dia berhenti. Berhenti memahami hukum-hukum yang kemudian mereka sebut sebagai hukum alam. Kalau kita tidak, kita melampauinya. Oh, ternyata alam itu seperti ini, dan ini menunjukkan pencipta alam itu zat yang luar biasa. Nah, itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu. Makanya kamu harus menjadi ulul albab, orang yang mengkaji fenomena alam dan fenomena sosial, yang kemudian melampaui dari kesimpulan yang indrawi. Kamu harus bisa melampauinya. Kalau tidak, maka kamu seperti saintis positivis dari barat gitu. Oke, lanjut. Ini bisa kamu baca ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut setelah pemaparan saya ini. Terima kasih. Kita mulai perdalam dengan diskusi. Silakan kalau yang mau tanya. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Saya Nasar Subetan ingin bertanya, mengapa filsafat ilmu berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Gimana itu Ustadz? Filsafat berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya. Ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa ini ceritanya. Dulu di abad-abad sebelum Masehi, ketika era Romawi Yunani kuno itu ya, Yunani kuno, manusia itu kan ketika menjelaskan fenomena alam, mereka menjelaskannya dengan cara apa? Dengan cara mitos. Ketika ada gempa bumi, dijelaskan, oh itu di bawah bumi itu ada makhluk besar yang mengangkat bumi. Lalu dia diambil dulu Nasar ya. Nasar diambil dulu. Ya. Ketika ada gempa bumi, dulu itu menjelaskannya ada makhluk besar yang mengangkat bumi di tangannya begini. Ketika dia capek bergerak, bumi jadi gempa. Nah, gitu. Itu dulu namanya mitos. Nah, kemudian manusia mulai berpikir, betulkah seperti itu? Kalau kamu lihat film-film Yunani kuno kan itu ada dewa Thor ya. Dewa Thor itu dewa yang membawa palu, kemudian dia bertempur dengan musuh-musuhnya. Ketika palu gadanya itu dilemparkan, dipukulkan begini, itu mengeluarkan kilatan, das. Nah, kilatan itulah yang kemudian dianggap sebagai petir, kilat. Itu cara mereka dulu untuk menjelaskan fenomena alam. Nah, kemudian muncullah para filosof yang mempertanyakan itu. Muncul Thales, muncul kemudian terus sampai ke Mas Plato, Sokrates ya. Tahu Sokrates? Sor itu ngisor bahasa Jawa, bawah. Kates itu pepaya, jadi Sokrates di bawah pepaya. Itu ya. Ada Sokrates atau Sokrates itu gampangannya Sokrates lah. Seperti itu. Nah, mereka ini mematahkan penjelasan mitos itu. Bukan seperti itu loh, begitu. Nah, itu terus filsafat berkembang terus. Mereka mencoba menjelaskan fenomena alam, kemudian berkembang menjelaskan fenomena manusia, kehidupan. Maka muncul yang pertama kali keluar adalah filsafat alam.
karena para filsuf mencoba menjelaskan fenomena alam secara masuk akal tidak. Kalau mitos kan nggak masuk akal kan, dewa-dewa itu ada makhluk besar yang mengangkat bumi, ketika dia capek bergerak jadilah gempa gitu. Itu penjelasannya nggak masuk akal. Maka para filsuf mencari penjelasannya masuk akal bagaimana. Kemudian setelah itu menjelaskan tentang manusia. Setelah capek membahas fenomena alam, para filsuf membahas manusia. Manusia itu apa sih? Nah, gitu. Terus sampai sekarang, sampai di abad modern itu menjelaskan bahasa. Bayangkan, bahasa itu dibahas, dijelaskan. Nah, dari kebiasaan manusia itu mencoba memecahkan, memahami alam secara rasional, maka di kemudian hari berkembang muncullah ilmu pengetahuan seperti yang kita kenal. Karena itu filsafat dianggap sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Karena tadi filsafat itu mengajak manusia menjelaskan dan memahami fenomena alam memakai akal pikiran. Kalau sebelumnya tidak memakai akal pikiran, memakai mitos-mitos. Nah, ketika manusia pikirannya sudah berkembang terus, manusia mulai berpikir, betulkah ada sesuatu yang di luar kita? Ya, muncul aliran-aliran. Ada aliran empirisme, ada rasionalisme, ada aliran idealisme dan macam-macam. Ya, nah yang empirisme ini kemudian menjadi ilmu pengetahuan di barat sekarang ini, yang objek kajiannya hanya pada benda-benda fisik, benda-benda yang bisa diindera. Itu asal usulnya. Ada lagi pertanyaan atau Nasar pengen menambahi?